Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian mobil komputing. Baik, yang pertama itu ada pengertian mobil komputing. Mobil komputing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan teknologi dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan komputasi, akses informasi, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka secara nirkabel, terutama melalui perangkat mobil seperti smartphone, tablet, atau laptop. Mobil komputing mencakup berbagai teknologi seperti jaringan seluler, Wi-Fi, Bluetooth, dan eCV, GPS, dan teknologi lainnya yang memungkinkan akses dan pengguna teknologi secara mobil. Dengan mobil komputing, pengguna dapat mengakses informasi, menjalankan aplikasi, dan berkomunikasi dengan orang lain dari mana saja dan kapan saja. Baik, selanjutnya ada fungsi mobil komputing. Yang pertama itu ada komunikasi, yaitu fungsi utama mobil komputing ini adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui panggilan suara, pesan teks, email, atau aplikasi obrolan seperti WhatsApp dan Telegram. Yang kedua ada akses informasi. Mobil komputing memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dari internet seperti berita, cuaca, dan informasi tentang produk atau layanan. Yang ketiga ada navigasi, yaitu mobil komputing memungkinkan pengguna untuk menggunakan GPS untuk menentukan posisi mereka dan mendapatkan petunjuk arah ke tujuan mereka. Yang keempat ada hiburan, yaitu mobil komputing memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan berbagai aplikasi hiburan seperti games, musik, dan video. Yang kelima ada produktivitas, yaitu mobil komputing memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi produktivitas seperti kalender, email, dan aplikasi pengolah kata dari mana saja. Yang keenam ada pembayaran dan transaksi, yaitu mobil komputing memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transaksi seperti membeli barang online dan mentransfer uang melalui aplikasi perbankan. Yang ketujuh ada kesehatan, yaitu mobil komputing memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi kesehatan seperti aplikasi pelacakan kesehatan dan aplikasi untuk menemukan dokter atau rumah terdekat. Yang selanjutnya ada perkembangan mobil komputing. Dengan perkembangan teknologi ini, mobil komputing terus menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dan tujuan. Yang pertama itu ada kecepatan internet. Kecepatan internet terus meningkat, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan aplikasi dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedua ada keamanan, yaitu keamanan mobil komputing semakin ditingkatkan dengan pengenalan teknologi seperti enkripsi dan autentikasi biometrik. Yang ketiga ada komputasi awan, yaitu komputasi awan memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data mereka dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat mobil. Yang keempat ada Internet of Things atau disebut dengan IoT. Perangkat ini semakin umum digunakan dan diakses melalui perangkat mobil, memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat seperti thermostat dan lampu dari jarak jauh. Yang kelima ada kecerdasan buatan, yaitu teknologi kecerdasan buatan semakin umum digunakan dalam aplikasi mobil memungkinkan pengguna untuk mengakses fungsi seperti pengenalan suara dan visual, penerjemahan bahasa, dan saran yang dipersonalisasi. Yang keenam ada virtual reality, yaitu teknologi VR atau AR semakin umum digunakan dalam aplikasi mobil, memungkinkan pengguna untuk mengalami pengalaman visual dan imersif.
Yang ketujuh ada teknologi jaringan seluler yang baru diluncurkan, memungkinkan kecepatan internet yang cepat dan koneksi yang lebih andal yang akan membuka peluang baru dalam mobil komputing. Dengan perkembangan teknologi ini, mobil komputing terus menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan dapat digunakan dari untuk berbagai aplikasi dan tujuan. Yang selanjutnya ada aplikasi mobil komputing. Dalam bidang kendaraan, yaitu ada bidang pembisnis yang sering bepergian, yang kedua bidang telepon yang cerdas, bidang invisible, bidang kantor atau rumah cerdas, bidang ruang pertemuan atau konferensi, bidang taksi, bidang lovely words, bidang pertolongan bencana, bidang peringatan dini bencana, dan bidang games. Bidang kendaraan. Yang selanjutnya adalah bidang kendaraan. Yang pertama itu ada sistem navigasi, yaitu aplikasi mobil digunakan sebagai sistem navigasi untuk membantu mengemudi menemukan route terbaik dan menghindari kemacetan. Yang kedua ada monitoring kondisi kendaraan, dan yang ketiga ada kendaraan terhubung. Yang selanjutnya ada bidang pembisnis yang sering bepergian. Yang pertama itu aplikasi email, yang kedua ada aplikasi video konferensi. Aplikasi email di perangkat mobil memungkinkan pembisnis untuk menjawab email dari mana saja dan kapan saja. Dengan aplikasi email ini, mereka dapat tetap terhubung dengan rekan bisnis dan pelanggan mereka tanpa harus terikat di depan komputer. Yang kedua ada aplikasi video konferensi, yaitu aplikasi video konferensi seperti Zoom dan Skype. Skype memungkinkan pembisnis untuk mengadakan rapat secara virtual dengan rekan bisnis dan pelanggan mereka. Dengan aplikasi ini mereka dapat berbicara face to face dengan orang di tempat yang lain tanpa harus bepergian. Yang kelima ini ada bidang kantor atau rumah cerdas. Yang pertama itu ada aplikasi manajemen proyek, yang kedua ada aplikasi smart home. Yang keenam ada bidang ruang pertemuan atau konferensi. Yang pertama ada aplikasi video konferensi, yang kedua ada aplikasi pengaturan jadwal. Yang ketujuh ada bidang taksi atau polisi atau pemadam kebakaran. Yang pertama itu ada aplikasi taksi online, yang kedua ada aplikasi pelaporan kejahatan, yang ketiga ada aplikasi pelaporan kebakaran. Untuk yang kedelapan ada bidang Lovely Wolf, yaitu aplikasi manajemen waktu. Aplikasi seperti Trello, Asana, dan Todoist dapat membantu seseorang Lovely Wolf mengatur jadwal dan mengelola proyek secara efisien. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat tugas, mengatur prioritas, dan memantau kemajuan proyek secara teratur. Yang kedua ada kreativitas, yaitu aplikasi seperti Canva, Adobe Creative Code, dan Sketchbox dapat membantu seseorang Lovely Wolf dapat mengekspresikan kreativitas mereka secara ilustrasi dan animasi dengan mudah di ponsel atau tablet. Yang kesembilan ada pertolongan bencana. Yang pertama itu ada aplikasi pelaporan bencana. Aplikasi seperti Unhashaded memungkinkan pengguna untuk melaporkan bencana secara rutin. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk memberikan informasi tentang lokasi bencana, keadaan jalan, dan kondisi cuaca. Yang kedua ada aplikasi evakuasi darurat, yaitu aplikasi seperti Emergency Rescue memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi tentang lokasi evakuasi darurat dan jalur evakuasi yang aman. Aplikasi ini juga menyediakan peta interaksi dan informasi tentang perlengkapan darurat yang dibutuhkan. Yang ke-10 ada bidang peringatan dini bencana. Yang pertama itu ada aplikasi peringatan tsunami.
yaitu aplikasi seperti Tsunami Alert memungkinkan pengguna untuk menerima pemberitahuan tentang kemungkinan terjadinya tsunami di wilayah mereka. Aplikasi ini menggunakan data dari pusat peringatan tsunami untuk memberikan peringatan dini tentang potensi bahaya tsunami. Yang kedua itu ada aplikasi pemantauan cuaca, yaitu aplikasi seperti AccuWeather memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi tentang kondisi cuaca di wilayah mereka. Aplikasi ini juga memberikan peringatan dini tentang kemungkinan terjadinya badai, tornado, atau cuaca buruk lainnya. Yang ketiga ada aplikasi pemetaan bencana. Yang ke-11 ada bidang games. Yang pertama itu ada games virtual reality atau disebut dengan VR. Aplikasi seperti Google Glass, Cardboard memungkinkan pengguna untuk mengalami games VR di smartphone mereka dengan memasang headset VR sederhana. Dalam games ini, pemain dapat merasakan sensasi yang lebih nyata dalam games karena pengguna dapat melihat dunia virtual secara langsung dan meresponnya secara alami. Yang kedua itu ada games dengan teknologi AR, yaitu aplikasi seperti Dugun memungkinkan pengguna untuk bermain game dengan algoritma kecerdasan buatan. Dalam games ini, pemain dapat membuat cerita sendiri dan AI akan merespon setiap tindakan yang diambil oleh pemain untuk membuat cerita yang unik. Yang ketiga itu ada games edukasi. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.